matanya. Ya. Jadi jangan pernah gentar dan takut, dan jangan pernah bimbang dan ragu. Bila saudara-saudara tinggal di dalam Dia, tanpa saudara minta pun Dia sudah memberi dan akan memberi. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengar, Dia sudah memberikan itu kepada saudara-saudara. Itu sering kita nyanyikan. Termasuk saudara ini. Anda tidak menduga bahwa di penjara ini saudara bertemu dengan Tuhanmu. Mungkin sebelum masuk kemari, saudara akan pikirkan bagaimana saya akan dibalbali, dipukuli dan sebagainya. Betul? Betul? Betul. Dan nyatanya apa? Setiap hari Anda beribadah memuji Dia, setiap hari Anda mendengar suaranya lewat ibadah-ibadah. Itu lagu yang pertama tadi. Jadi saya mau jelaskan bagaimana lagu itu jangan hanya menyanyikan, harus mengerti kata demi kata. Saya ulangi sekali lagi, apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang tidak pernah Anda dengar, apa yang tidak pernah Anda duga, Tuhan sudah memberikan itu kepadamu dan bakal diberikan lagi yang lebih luar biasa. Amin. Amin. Ini yang kita renungkan, tepuk tangan buat Dia. Dan saya tidak mau sepotong ayat demi ayat ya. Saya mau mengerti arti sebuah lagu, arti sebuah ayat, arti sebuah perkataan. Ya. Ada banyak orang menyanyikan, ada orang menangis, ikut menangis, tetapi tidak meresapi. Toh deh, toh, pas. Itu bahasa India. Ya kawan. Saya mau tambah lagi apa yang disampaikan hambanya tadi. Hambanya menyinggung masalah apa tadi? Jalan yang sesak. Betul ya Pak Pendeta? Evangelis. Masuklah melalui jalan yang sesak. Sesak. Bukan sesat ya. Sesak. Sesak itu apa bahasa Indianya sesak? Susah begitu. Kau paksakan lewat itu. Kayak kau dulu mau keluar dari penjara, coba-coba naik, ingat kan? Ya kan? Akhirnya tergantung-gantung, nggak bisa kan? Karena nggak bijak kau, kurang lagi satu pakunya, nggak kau buka, tergantung-gantunglah kau. Tapi dalam mimpinya kawan, dalam mimpinya dia melarikan diri dari penjara, tergantung-gantung dia karena sesak. Jadi saya mau katakan, itulah namanya sola fide. Ingat, sola fide. Jadi sekarang ini bukan hanya anugerah, sola gracia, mungkin Anda tidak pernah dengar, tetapi kita juga ada sola fide. Kita masuk ke sorga bukan semata-mata hanya anugerah daripada Yesus Kristus karena Dia sudah mati di kayu salib demi dosa-dosa saudara dan saya, tetapi Dia juga meminta saudara-saudara harus perang. Harus berperang, harus fight, fide. Ada fight, ada perjuangan. Tolong buka Alkitab saudara. Tolong buka Alkitab saudara. Ya, baca tolong di situ di Lukas. Di Lukas 13. Ya, tidak panjang ini. Saya ambil yang pendeknya saja. Lukas 13, tolong dibaca dari ayat yang ke-22. Tolong yang kencang saja, bantu saya. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Terus. Ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Terus. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat." Terus. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan Ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami."
Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ya, cukup jelas. Saya habiskan semuanya itu tidak sepotong tadi dalam kata perjuangan agar lebih jelas. Berjuanglah melewati pintu yang sesak itu, karena banyaklah orang berduyun-duyun melewatinya, tetapi hanya sedikit yang melewatinya. Ini makanya saya bilang dalam visi dan misi saya, Prison for Crusade, penjara untuk perang salib. Artinya saudara harus diciptakan untuk menjadi perang salib. Perang salib bukan melawan orang-orang, perang salib bukan membunuh manusia, tetapi perang salib adalah membunuh kedurjanaan, membunuh segala dosa-dosa, kebiadaban, apa yang Tuhan tidak cintai. Itulah yang saudara dan saya kita perangi. Amin. Iya, itu makanya dalam visi dan misi saya judulnya Prison for Crusade, Hospital for Crusade. Kenapa saya ambil dua ini? Penjara dan rumah sakit. Saya dikasih anugerah penglihatan bahwa penting kali artinya penjara-penjara dan rumah-rumah sakit itu ada di Matius 25. Nanti Anda baca. Ya, bila perlu buka sekarang, ada di Matius 25 di situ. Ya, bagaimana diumpamakan ya Tuhan itu mengadili umatnya, siapa yang masuk ke surga, siapa yang ke neraka. Ya, dikatakan di sana seperti seorang gembala yang memisahkan ternaknya. Dibikinnya di sebelah kanan adalah domba-domba dan dibikinnya sebelah kiri adalah kambing-kambing. Maka dikatakan kepada domba-domba ini, terimalah hari ini kerajaan sorga yang sudah diberikan kepadamu sejak dunia ini dijadikan. Karena tatkala aku lapar engkau memberikan aku makan, tatkala aku haus engkau berikan aku minum, tatkala aku menjadi orang asing engkau berikan aku tumpangan, tatkala aku telanjang engkau berikan aku baju, tatkala aku di rumah sakit dan di penjara engkau membesuk aku. Kapan guru, kapan Tuhan kami melihat engkau seperti itu sehingga kami melakukan itu? Karena engkau sudah melakukan itu. Lihat di Alkitabmu saudara-saudara. Karena engkau sudah melakukan itu kepada seseorang atau orang, maka engkau sudah melakukan itu kepadaku. Maka dikatakan kepada yang sebelah kirinya, kambing-kambing itu, hai kalian yang sebelah kiriku, terimalah kerajaan neraka yang sudah disiapkan kepadamu. Karena tatkala aku lapar engkau tidak kasih aku makan, tatkala aku haus engkau tidak kasih aku minum, tatkala aku menjadi orang asing engkau tidak kasih aku tumpangan, tatkala aku telanjang engkau kasih aku baju, tatkala aku di rumah sakit dan penjara engkau tidak pernah membesuk aku.